teman-teman, balik bersama gue Jule dan sekarang gue mau motongin Arif Muhammad. Ceritanya gue besok mau keluar kota karena gue sudah sangat cocok dengan potongan Jule. Jadi gue culik dulu Jule pulang dari Lampung jam 7 malam ya? Jam 7 malam tadi baru. Jam 7 pulang dari Lampung, jam 9 gue culik buat potong. Road trip itu ya, challenge itu ya? Cabriolet Challenge. Kalau sudah siap, silakan keluar. Ah, apaan sih? Apa ini? Apaan ini? Untuk modelnya sebenarnya nggak ada yang aneh karena memang lu nggak pernah yang aneh-aneh juga kan? Cuma rambut gue ini kalau misalnya kepanjangan jadi ikal banget. Iya, karena dasarnya memang ikal ya. Dan kesulitannya adalah di bagian depan sini itu dia ngebentuk pola. Ada pusarannya ya? Iya, ada pusarannya, jadi dia kebelah gitu loh. Nah, makanya kalau dia ke samping pun ada lekukan gitu pasti. Nah, jadi di bagian sini memang tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek di bagian sini. Kalau kependekan kenapa? Kalau kepanjangan kenapa? Kalau kependekan tuh jadinya gitu loh. Oh, jadi gitu dia. Iya, tuh. Kalau kepanjangan langsung melengkung gitu dia. Kalau bagian samping tidak ada masalah, cuma di bagian belakang memang kepalanya rata, jadi polanya kita bikin V di bagian belakang. Langsung kita hajar. Ya, oke teman-teman, jadi bagian sampingnya sudah selesai, kita ke bagian atas dan akan ngobrol-ngobrol sedikit kita. Bagaimana caranya jadi kaya? Waduh, pertanyaannya. Gue tuh nggak pernah sombong sebenarnya, Jul. Gue bercandaan doang. Karena percuma sombong, yang lebih tajir dari kita tuh banyak banget. Banyak pasti. Ya nggak kelihatan ya? Maksudnya setelah semakin banyak teman, semakin banyak kenal orang, gue semakin sadar kalau kita ini belum apa-apa gitu loh. Karena yang lebih dari kita itu banyak banget. Jadi ngapain kita harus sombong? Cuman akhirnya jadinya gue menjadikan sombong lucu-lucuan gitu loh. Bukan yang sombong beneran. Karena kalau sombong beneran gila kali ya. Cuma butiran debu gitu. Tukang cukur apakah bisa gitu? Karena gue belum lihat ada yang tukang cukur di Mercy. Belum ada gitu kayaknya ya. Bisa dong. Kan next levelnya nih ya. Misalnya gue nggak tahu ya, karena kan gue nggak ngikutin barber ya. Cuman kalau yang gue ikutin salon konvensional nih, misalnya yang banyak di mall, itu kan bisa kaya raya juga kalau misalnya bisnis modelnya jelas, Jul. Ya sebenarnya ekspansinya lebih ke bisnis yang lainnya daripada jasanya ini ya. Karena kalau misalnya jasa, waktu lo kan terbatas ya. Lo bisa naruh harga semahal apa sih? Maksudnya semakin tinggi harga lo nanti ya market lo akan semakin berkurang kan. Kalau misalnya udah makin tinggi. Cuman kan waktu lo juga terbatas. Kalau lo fokus di motong terus, ya akan mentok gitu-gitu aja. Makanya pasti ngembanginnya arahnya ke bisnis. Oke, jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Tukang cukur itu harusnya sih bisa ya. Bisa banget, bisa banget. Apalagi tukang cukur cowok itu kan belum banyak yang sebelum maju salon gitu. Cowok ke barbershop potong 200.000, anjir potong apaan? Iya, soalnya biasanya kan zaman dulu kan potongan cowok tuh 20.000, 30.000 itu udah cukup gitu kan. Sekarang potong rambut cowok gila udah ratusan ribu. Cuman semakin kuat brandingan lo, orang akan semakin memaklumi sih kalau misalnya harganya mahal ya. Tapi emang yang harus dilihat jangan kaget tanda kutip star syndrome juga. Baru naik namanya tiba-tiba langsung mahal gitu. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Rumus gue adalah ketika lo menentukan harga, kalau misalnya keramaian, jangan-jangan lo kemurahan gitu. Coba naikin pelan-pelan dikit-dikit. Tapi kalau misalnya sampai udah di titik yang market lo tiba-tiba makin sepi, jangan-jangan lo kemahalan. Jadi ambil titik tengah pas kemampuan market dan value lo, cari titik tengahnya gitu loh, Jo. Kalau misalnya lo ketinggian harganya, takutnya orang pada kabur. Tapi kalau lo kemurahan, lo nya kerja rodi jadinya. Ya, itu dia. Kalau kerja rodi di sekarang sih sebenarnya enggak, karena ngebatasin kan per harinya. Cuman yang nggak masuk akal antriannya itu nggak masuk akal. Cuman jadi nggak maksimal aja ya. Maksudnya mungkin lo bisa dapat 10, jadinya lo cuma bisa dapat 7 gitu kan. Maksudnya harusnya bisa lebih maksimal kalau diulik dengan baik sih. Apalagi ya, kok jadi serius banget gini nih, Bang? Lu pertanyaannya serius banget. Lama-lama jadi motivator gue. Orang ada nggak sih capster yang sampai puluhan tahun gitu tetap jadi capster? Ada, 16 tahun ya. Capster senior banyak kan yang akhirnya buka bisnis sendiri atau tetap jadi capster sampai lama banget?
kalau di bidang rambut cowok ya, barbershop pangkas rambut ya, kebanyakan mereka punya sendiri, kebanyakan tidak berkembang ya, maksudnya ya udah dia punya sendiri, ya udah sekedar itu aja gitu, nggak yang ekspansi. Makanya jangan lo paksain. Kalau misalnya ntar lo buka barber sendiri, pada akhirnya lo kan nggak ada basic bisnis tadi lo bilang, nggak usah lo paksain lo yang megang bisnisnya, lo hire aja orang yang jago buat megang bisnisnya. Lo mau pengen rambut cewek juga nggak sih? Enggak, bisa cuman tidak mendalami. Nah kalau kita berbicara ke digitalan konsisten sampai sekarang itu bagaimana? Kita kan punya keresahan ya kadang ya, untuk yang misalnya ada viral apa nih, terus kita kayak gitu pengen ikutan, pengen ngeramein, entah bikin konten entah apa gitu ya, jadinya kemana-mana. Tapi gue lihat itu kayaknya enggak gitu loh. Gue jarang ngikutin yang lagi viral sih. Gue malah kayak bikin dunia sendiri gitu loh. Kayak misalnya kayak di YouTube aja deh, pas lagi rame konten gaming gitu, ya gue nggak ikutan bikin konten gaming gitu. Misalnya lagi rame konten apa, gue nggak ikut bikin, karena gue pikir kita nggak perlu ngikutin orang, sesuai karakter kita aja tapi konsisten gitu. Tapi bukan berarti kita nggak ngikutin tren ya, maksudnya kita harus tetap update dan tahu trennya apa, ngikutin arahnya kemana, tapi bukan berarti kita memaksakan untuk fit in gitu loh. Tapi gue tetap mantap, gue tahu semua tren yang sedang terjadi, gue tahu, tapi gue pilih-pilih mana yang mau gue ikutin, mana yang enggak gitu loh. Jadi yang nggak salah juga kalau misalnya ada yang ngikutin tren atau segala macam, yang nggak salah juga, karena emang formula orang pasti beda-beda. Ya oke teman-teman, ini udah selesai. Ini dia hasilnya. Keren sekali Bapak Jule. Kalau untuk potongan tidak ada yang spesial, cuman memang dicocokkan aja sesuai dengan kepala dan kebutuhannya. Jadi tidak perlu yang macam-macam. Terima kasih banyak. Thank you Jule, saya puas sekali.